semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda berkumpul bersama keluarga, menikmati akhir pekan. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Rupi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya seru-seruan juga sama kita hari ini ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diberitakan dan juga menuai perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya ini berita sebenarnya kita lagi tanya update-nya ya, karena kita mendengar kabar kemarin itu sekitar jam 2 siang ya, Ruri vokalisnya Republik itu kemarin mengalami kecelakaan pada saat mengendarai atau touring dengan menggunakan motor besar. Ya, itu bersama 7 orang temannya. Kecelakaannya terjadi di area di wilayah jalur selatan Ciamis Banjar, Kabupaten Ciamis. Dan ini dalam rangka touring ke Jawa Tengah gitu ya. Kita belum mendapat kabar update-nya seperti apa. Kalau bertanya ke manajemennya, minta didoakan. Semoga kondisinya bisa kembali membaik dan bisa berkumpul lagi bersama keluarganya gitu ya. Mendengar kabar ini kemudian banyak orang juga yang kemudian melihat ke postingan-postingannya Ruri begitu ya. Nah ini yang menarik perhatian juga di sebelum pergi touring gitu, postingan terakhir dari Ruri itu adalah ini foto ya. Dan captionnya adalah tetaplah menjadi teman, teman ceritaku, teman bertengkarku, teman bercandaku, teman berjuangku, teman hidupku selamanya. Gitu yang dijawab oleh istrinya, Cisa, love you sayang, begitu ini 2 hari yang lalu. Nah yang menjadi perhatian itu adalah karena backsound yang digunakan. Ya backsoundnya itu adalah lagunya Lady Gaga, duet ya, Lady Gaga sama Bruno Mars ya, yang judulnya adalah Die With A Smile gitu. Ini ada video gambar lokasi kecelakaannya ya. Coba kita lihat bersama yang berikut ini. Ini ada juga Instastory, jadi sempat juga membuat Instastory ya pada saat touring. Ini sempat berfoto juga, begitu ya, mengabadikan momen ketika touring. Ini ada foto-fotonya, gitu. Komentar netizen coba kita bacakan. Ada beberapa banyak juga public figure-nya seperti Indra Bekti yang mendoakan semoga cepat pulih ya Ruri, begitu. Ada lagi di daerahku jalur itu banyak memakan korban, semoga cepat sembuh. Yang berikutnya lagi kabarnya kritis ya my idol gitu, tapi ya kita belum mendapat kabar yang lebih akurat ya, masih kita tunggu. Lagu oh gitu, semoga baik-baik aja ya kak suaminya gitu, komentarnya memberi semangat untuk istrinya. Kesini karena dengar berita Ruri kecelakaan malah lihat postingan ini salfok sama soundnya. Yang berikutnya ada lagi, udah itu aja ya. Baik, kita juga sama-sama mendoakan semuanya, mudah-mudahan Ruri segera pulih gitu ya. Tidak ada hal-hal yang membahayakan. Sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada keluarga Ucok Baba. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ucok Baba, artis sekaligus pelawak kelahiran tahun 1971 ini merantau ke Jakarta sejak 1990 dengan bekerja serabutan berjualan kantong plastik dan koran hingga tampil pada film pertamanya Bagi-Bagi Dong bersama Warkop DKI tahun 1993. Ucok yang menikah dengan Rina Angelina pada 1997 ini sempat tidak mendapatkan restu dari orang tua Rina. Kini Ucok dan Rina dikaruniai 5 orang anak yang 3 diantaranya sedang fokus kuliah. 2 September kemarin, Ucok merayakan ulang tahun sang istri dengan membuat tumpeng hingga sang anak memberikan kejutan kue ulang tahun dari kue tradisional. 21 Agustus lalu, putra Ucok Baba, Adam Mayansyah, memposting video tidak mau memaafkan orang yang pernah membulinya serta memposting tentang sang ayah yang menjadi teladan baginya. Putri Ucok Baba, Nabila Syafa yang kini berusia 13 tahun, 24 Juli kemarin memposting video bersama sang ayah dan menganggap sang ayah sebagai soulmate. Bagaimana cara Ucok Baba menjaga kekompakan keluarganya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan keluarga Ucok Baba, ada Bang Ucok, istrinya Rina Terina, ada Bila dan juga ada Adam ya. Kita mau ngobrol nih, tadi kan ada konten kamu tuh ya, kita jadi nanya. Ini ada Adam bikin konten, kan memang lagi rame ya template-nya ya, pelukan, terus maafkan ya, maafkan orang-orang yang membulimu ya. Tapi Adam jawabnya gini, enggak katanya, enggak mau
tunggu sampai tunggu sampai kamu sukses dulu ya. Iya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Itu tadi videonya emang? Iya itu yang awal ya, tulisannya kecil nggak kelihatan banget ya. Emang Adam, itu kan emang lagi template ya. Iya, itu lagi template. Tapi Karena kenapa kamu milih nggak mau memaafkan, tunggu kamu sukses dulu? ya biar orang-orang lihat pencapaian Adam dulu kayak gimana. Kadang kan orang itu kan suka menjudge orang seperti apa, kan belum tahu dia kalau kita itu seperti apa gitu. Jadi apa gitu nantinya? Iya. Emang kamu pernah dibully apa sih yang paling kamu ingat banget? Ya Ada. sebenarnya nggak dibully sih karena kayak diomongin aja gitu yang nggak Misalnya? enak. Misalnya kayak apaan sih si Adam kan posting-posting ini terus, posting-posting tentang papa terus gitu. Oh gitu. Iya. Banyak yang nggak terima juga kan. Oh, banyak Karena- yang iya. kritik gitu. Iya. Ya karena kan ada papa ya kan? Iya ada papa ini kan papa Adam gitu. Kenapa pada sensi gitu Ada kan? sensi. Iya. Tapi kamu sendiri sebagai anaknya Ucok Baba gitu yang terkena artis gitu juga di kehidupan sehari-hari kamu juga sempat dibully gitu nggak sih? Kalau dibully sih jarang sih. Jarang. Hampir kayaknya nggak pernah deh kalau dibully. Cuman kalau kayak diomongin tentang posting video sama papa mulu gitu. Oh, sih. Oh. Mereka keberatan karena apa? Karena Adam kan selalu bikin konten tentang papa terus ya. Kayak kesehariannya sama papa. Bukan viewersnya banyak gitu aja udah. Jadi pada iri Sama ya? Papa ya. Karena ada karena anak Ucok Baba jadi ada kelebihannya gitu ya. Iya. Viewersnya jadi banyak. Kalau dari Ucok Baba sendiri sama Terina gitu ya, pernah dengar nggak mungkin anak-anak curhat, ada yang kalau di sekolah lah mungkin diejek atau apa gitu, pernah dengar? Kalau saya sih anak saya yang paling besar waktu itu waktu dia masih SD. Waktu Mas ya? Masih SD dia. Pernah katanya, bapak kamu kecil katanya gitu ya kan. Wah, biarpun tapi dibalas sama dia. Apa? Biarpun bapak saya kecil tapi lebih hebat daripada bapak kamu katanya. Oh gitu. Oh, Iya. Masya Allah. Gitu. Dia bangga Iya ya. gitu. Kalau Nabila sendiri di sekolah pernah nggak suka ada yang Kalau membuli? untuk ayah nggak pernah. Untuk ayah nggak Karena pernah? sekarang juga aku kan homeschooling. Jadi mungkin kalau untuk bulian, kataan udah nggak ada. Udah nggak ada, tapi pernah ada. Pernah ada. Pernah ada. Ke kamu juga pernah ada. Lebih tepatnya ke aku sih kalau untuk ngatain orang tua nggak pernah. Ke kamu. Tepatnya ke diri Ke Nabila kamu sendiri. sendiri. Diri aku sendiri. Terus gimana kamu mengatasinya? Sempet ganggu pasti ya? Ganggu banget. Ganggu banget. Atasinnya ya udah karena kan omongan mereka nggak buat aku jatuh kan. Jadi ya aku nggak dengerin. Tetap semangat ya nggak? Semangat terus. Kau biasanya curhatnya ke siapa? Paling curhatnya ke keluarga karena kan keluarga itu nomor satu. Keluarga nomor satu, Masya Allah. Apa nasihat mama papa tuh biasanya apa? Kalau ada yang ngatain atau gimana, jangan didengar. Jangan gitu. didengar. Kuncinya itu nggak usah didengerin. Jadi kamu buktiin aja dengan Siapa tahu lebih hebat Nabila daripada yang Iya. mengatainnya nggak? Lebih hebat Bener nggak? aku. Iya. tentu saja. Karena kan orang-orang kan walaupun ada kekurangan ada kelebihannya. Betul, betul sekali ya kan? Kan Emang kelebihan kamu apa? Nggak tahu siapa yang lucu banget sih kamu. Kelebihan kamu banyak. Kamu ceria, bisa menghibur, bisa bikin konten, kamu mandiri, bisa nyetir ATV sendiri, ya kan? Iya. Belum tentu anak seusia kamu bisa mandiri seperti kamu. Kamu Iya. masih suka antar jemput adik kamu juga? masih. Wah, tuh kan, nggak semua anak bisa seperti itu ya, membantu mama papanya di rumah. Nah, kamu juga bikin postingan ya. Adam ya bikin postingan juga ya. Berterima kasih cinta dan dukungan yang tidak pernah berakhir. Papa adalah sosok ayah yang sangat teladan dalam hidupku. Terima kasih Papa telah menjadi bagian tak tergantikan dalam hidupku. Kalau dari Nabila sendiri ada postingannya juga ya. Coba kita lihat yang berikut. Oh, so sweet banget sih. Malu dia. Iya. Kenapa? Papanya berkaca-kaca ya. Hati mama sangat tinggi. Gimana Papa lihat itu Pak? Kalau saya melihat postingan mereka itu merasa apa ya? Merasa lebih pede dalam hidup ini. Karena anak-anakku selalu posting kegigihan seorang bapak. Bukan kekurangan bapaknya yang mereka ini kan, tapi kelebihannya yang mereka angkat terus di media sosial mereka gitu kan. Itu bikin kamu terharu. Iya terharu juga sih. Gitu. Mereka menunjuk-nunjuk pada sebenarnya mau menahan air mata ya kan. Gitu ya. Gitu ya. Nabila sendiri kan kamu ya memilih sound itu bahwa kamu menganggap dan itu fotonya foto Papa gitu. Papa is your soulmate ya. Iya, benar karena anak perempuan itu cinta pertamanya papanya sendiri. Oh. Gitu. Kok mama?
Iya mama juga kan, nggak gitu. kayak gitu konsepnya, Pak. Kan sering masuk FYP. Terus aku mau nunjukin juga bahwa aku juga punya soulmate-nya aku itu papa aku sendiri gitu. Apa sih kamu yang paling kamu seneng gitu kalau lagi berduaan beraktivitas sama papa tuh kegiatan apa? Gimana ya? Cuman tuh papa tuh bener-bener papa yang bener-bener baik. Papa bahkan nggak pernah marah sama Bila. Paling cuma nasehatin doang. Nasihatin doang. Ke kamu nggak pernah marah ya? Nggak pernah marah. Kalau ke kakak-kakak kamu yang lain? Ya sebenarnya papa tuh kalau ke anak-anaknya Nggak nggak pernah marah. Sebenarnya nggak kayak di sosmed ya. Kalau di sosmed emang papa kan emang pemarah ya. Tapi kalau aslinya tuh papa paling cuma kayak nasehatin, kayak misalkan Adam jangan kayak gitu ya nak gitu. Oh, sama anak-anaknya sabar. Sabar. Di sosial media aja nggak sabar ya? Iya. Sebenarnya ya sabar kadang enggak ya. Udah diangkat gimana? Kalau ke anak sabar, tapi kalau keseharian Iya, karena anak-anak saya juga semuanya sih saya pikir tuh nggak ada yang membuat saya Gimana-gimana ya? jadi gimana-gimana kan anak saya semua alhamdulillah ya nurut lah gitu kan. ya. Jadi ini suatu kebanggaan. Kalau Adam sendiri tadi kan kamu bilang terima kasih. Keteladanan apa sih yang kamu lihat banget dari papa kamu? Kayak ngelihat perjuangan papa sih sebenarnya. Perjuangan apa? Perjuangan dari papa sebelum jadi artis sampai sekarang itu perlu Adam teladani dari kerja keras papa sampai Kerja sekarang. kerasnya yang menjadi ini ya pokok perhatian Pokok kamu perhatian, ya. udah. Terus kalau misalnya kamu lihat papa nih, bagaimana papa memperlakukan istrinya, ke mama kamu gitu, apa yang kamu teladani? Ada nggak? Ya kalau belum sih kalau mau Belum sih, garu-garu langsung. Terina langsung gini, ketahuan. Masalah belumnya itu. Ada nggak? Nggak ada, belum ada. kalau kayak ngeliat Kemesraannya, Kemesraannya? gitu. Nggak Ya. ada ya, belum ya? belum terlalu sih, papa belum ngajarin. Bila yang kamu lihat kan biasanya kalau anak perempuan kan seneng ya kalau sama papanya mungkin diperlakukan seperti princess Iya. gitu. Kamu ngerasain itu nggak? Ya ngerasain banget. Ngerasain bener. banget. Kayak apa Jadi contohnya? kayak dari dulu tuh emang aku bener-bener kayak Papa Bila boleh beli mainan ini enggak gitu kan. Tunggu ya nak, papa kerja dulu, pulang-pulang ternyata udah bawain mainan. Oh, gitu. perhatian kayak gitu. Kalau sama mama gitu juga nggak? Kalau sama mama ya gitu juga sama. Nah, kita tanya aja sama mamanya, gimana mah? Apa? Kalau masalah Nabila iya. Kalau masalah Nabila iya. Masalah Nabila itu memang beda dari yang lain sih. Kalau Kayaknya sama mungkin lebih mesra ke Nabila. fokusnya ya. Maksudnya mungkin yang lain kan udah besar-besar. Kalau Nabila kan masih butuh perhatian mama. Nah, Kan gitu. oh gitu. Kelebihannya di Oke. situ. Baik, kita mau nanya nih aturan orang tua ya buat anak-anak di rumah nih. Boleh nggak sih? Ini juga nggak sih bahwa kalau anak-anak itu wajib memberikan laporan hasil keuangan meski sudah berpenghasilan sendiri? Gitu nggak? Ada aturan itu nggak di rumah? Kalau ke bapak sih nggak harus. Nggak harus ya? Yang penting aku tanya mamanya, ma itu anak-anak kayak apa aja itu duitnya gitu. Itu aja sih kalau laporan ke saya nggak usah. Oh, jadi papa terima laporannya dari mama ya? Iya. Iya, berarti lapor dong. Jadi ada itu. Gitu. Iya, mama. Kalau mama gimana nasihatnya? Anak-anak kan udah mulai dapat penghasilan sendiri. Oh, kalau selagi yang dibeli itu bermanfaat buat dia atau kebutuhan dia tuh kita pasti dukung. Dukung aja gitu ya. Boleh nggak nih nanti kalau anak-anak udah menikah atau kuliah itu tinggal jauh atau kos gitu, yang jauh dari orang tua? Boleh nggak? Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa sih jangan. Terutama Nabila ya, Iya, anak perempuan ya. Iya, anak perempuan. Laki-laki juga kalau bisa ya janganlah jauh-jauh. Pantes dia ketawa. Kamu ada rencana ya, ada pengen apa gitu, kos, apa biar hidup mandiri gitu? Enggak sih, enggak ada. Langsung Mau sama papa aja dulu. mau sama papa aja dulu ya. Boleh nggak nih anak-anak nanti ada yang menikah muda? Ya. Kalau saya selalu bilang sama anak-anakku, kalau misalnya ngumpul, saya bilang tidak dulu. Harus kerja dulu. Oh, yang laki-laki? Yang laki-laki. Kalau yang perempuan? Yang perempuan juga. Lah, dulu nikah ini umur berapa nih? Oh, jangan jangan dicontoh kita. Jangan dicontoh. Iya, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang saya lihat seperti itu. Oh ya, mandiri Iya, dulu. Mandiri dulu. Jadi umur berapa kira-kira? Kan Jadi- ini udah bisa mandiri nih. Iya, seperti ada satu lagi kakaknya dia nih, perempuan. Umur 19 Saya ya? bilang selesai kuliah, setelah kuliah kerja dulu, posisinya sudah mulai mantap, baru. menikah. Menikah. Oke. Udah ada calonnya? Udah ada calonnya belum? Calonnya sih ada, tapi nggak terlalu ini sih kalau Buat anak-anak boleh nggak beli barang mahal tapi nggak izin? Main beli aja? nggak bisa.
Nggak bisa. Kecuali HP sama sepatu ya. Itu boleh tuh beli. Boleh, boleh. Tapi kalau beli mobil, beli rumah, Nggak ada. hah? Nggak boleh dulu. Kok nggak boleh kan duitnya Biarin sendiri? aja dulu nanti adalah waktunya gitu. Oh nanti ada waktu, jadi nggak sekarang? Ya, jangan kita ajarkan dulu mereka seperti itu. Nanti terlalu jauh mereka berpikir. Kan dia harus ikut orang tua dulu. Ah, orang tuanya posesif ternyata ya. Ya harus, kalau saya begitu. Iya. Kalau saya begitu. Oh, Ah, selama masih dibiayai orang tua. Jangan dulu berpikir mereka untuk cari duit sendiri, untuk nyimpan duit sendiri gitu. Harus kita ajarkan dulu mereka. Oh, ya kan investasi kalau beli rumah. Lah iya, memang benar. Tapi tunggu dulu. Oh, tuh. Ya kan? Nanti terlalu fokus mereka sih. Oh. Ini ilmu dulu yang paling utama. Belajar dulu sekolah Belajar dulu. Jangan fokus dicari uang. Iya, Oke, karena baiklah. bapaknya malang jadi sarjana hukum. Oh. Wah. Sakit banget, makanya biarpun bagaimana anakku itu harus semuanya sarjana. Oh, amin. Ini di Insya hati Allah. ini. Weh, luar biasa ya. Ya. Dibesarkan betul-betul ya untuk bisa mendapatkan bekal pendidikan. Nabila mau jadi apa? Pengusaha. Dia sampai kaget loh ya. Ada gitu. Ada mau jadi apa? Jadi pengacara. Oh, pengacara. Oke, baiklah. Bapaknya mau jadi apa lagi? Aku mau jadi anaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak aja. Oke, baiklah. Sekarang 1, 2, 3, 4. Walaupun kursinya di sini-sini aja, tapi jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Nirina, bahwa ini memang Bang Ucok ini memang tidak romantis orangnya, terutama ke Terina ya. Tapi kadang-kadang suka memberikan kejutan-kejutan. Seperti waktu Terina kemarin ulang tahun, ya. Ini bikin tumpeng sendiri. Fitnah atau fakta? Fakta. Enggak, itu bikin tumpeng emang sebuah kejutan atau demi konten sih? Gimana? Kejutan Nih, itu aja. Itu kejutan, nggak tahu sama sekali. Jadi sepanjang 26 tahun pernikahan, udah berapa kali dikasih kejutan? Kalau yang berkesan itu kemarin, kenapa? Itu kerja sendiri, maksudnya bikin tumpeng sendiri, dia belanja sendiri, semuanya sendiri tanpa aku tahu. Tanpa bener-bener Karena surprise gitu ya? aku bilang, aku kalau ulang tahun nggak usah deh dibeliin kue apa tuh, maksudnya untuk yang barang-barang itu kan Nggak nggak usah usah. dibeliin kue apa buat apa, mendingan buat yang lain. Tiba-tiba kok dibikinin tumpeng gitu, karena tahu aku nggak mau kue, dibelinya kue bukan kue ulang Bukan kue, tahun. tapi tumpeng kayak gitu ya. Biasanya kalau ulang tahun dikasih kejutan apa? Atau pernah dikasih kejutan apa? Oh, pernah. Ya Pernah. kayak kue kayak biasa kayak di Tapi itu kurang nyediain berkesan ya? tempat-tempat yang biasa lah Oke. buat kumpul-kumpul Coba, keluarga. ada videonya ya, kita lihat yang berikut. Enak nggak masakannya? Enak banget kok, papanya tuh udah kayak koki di Jago rumah masak. gitu loh. Ya, emang biasanya Jago emang suka masak? Iya. Oh ya ampun, aku nggak percaya. Mana contohnya? Bawa dong. Aduh, ini ayahnya kalau dipuji anak-anaknya suka tersipu-sipu ya. Iya, memang aku orangnya suka tersipu. Yang berikutnya, fitnah atau fakta Bang Ucok? Bang Ucok itu udah ya 5 tahun lagi Bang Ucok udah nggak mau nyalek lagi. Mendingan kayak Komeng aja langsung DPD untuk bisa memperjuangkan nasib disabilitas. Fitnah atau fakta? Oh, fitnah. Fitnah. Iya. Masih mau nyalek lagi? Enggak lagi. Tobat aku. Kapok ya. Oh, fakta berarti. Oh iya, fakta berarti ya. Aduh, salah aku lah. Kapok. Ya beneran. Tapi Nggak kan mau. kemarin abis berapa? Ada. Nggak usah kita ingat ke situ lagi ya. Udah itu pengalaman sekali Pengalaman aja aja udah. Tapi kan niatnya bagus loh untuk ya. Niat kita yang bagus. Keadaan itu yang nggak bagus. Keadaannya nggak bagus. Nggak lagi. Ini pakai tabungan sendiri. Tabungan sendiri itu yang kepake. Oh, nggak mau tahu nah. Udah. Udah lupakan. Ya, Stres lupakan langsung aja ya. lah. Lupakan aja. Nanti lebih stres lagi. Mengingat Bang Komeng DPD bisa loh. Ah, DPD. Ya, Bisa. coba mungkin 5 tahun lagi. Nggak mau. Nggak mau. Ada fitnah atau fakta? Oh iya. Kamu akhirnya nggak jadi ikut jurusannya kakak kamu kuliah di komunikasi karena nanti takut dikepo-kepoin sama kakak kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Iya. Tadi sempat rencana di kampus yang sama juga. Tadinya niatnya mau di kampus yang sama dengan ini yang sama juga. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Terus? Tapi karena Adam dulu SMK ngambil jurusan IT juga kan, sekalian aja maksudnya ambil IT juga. Oh, IT. Tapi kamu katanya mau jadi pengacara. Ya, itu kan cita-cita. Cita-citanya Tapi kan- ayah. Iya, cita-cita papa. Oh. Abang yang pertama kan udah jadi pengacara. Oh iya. Jadi kamu Ada mau beda sendiri. oh mau jadi IT aja tadi Iya, ya. IT Oke, aja. baiklah. Fitnah dan Nabila.
aduh kamu tuh anak perempuan yang paling dimanjain sama ayah ya. Kalau kamu komplain sedikit sama ayah, langsung ayah nurut. Hanya ke kamu ayah nurut. Fitnah atau fakta? Kita bakal fakta. Oh, fakta. Iya. Fakta. Paling lulu. Mana bilang? Contohnya apa? Pernah inget gak dikomplain apa tuh sampai nurut banget? Oh, contoh kalau misalnya mau beli sesuatu, itu harus diturutin kalau dia. Oh, Nabila. Tapi tetap saya bilang sama abang-abangnya jangan. Kayak misalnya HP, kayak ini segala macam gitu kan. Jangan iri sama dia. Kenapa? Karena dia mungkin, ya nggak tahu deh. Ya. Ya. Hatinya kalau paling lulu lah kalau Paling sama lulu Nabila kalau ya. dia. Tapi pernah nggak Nabila misalnya, papa, jangan begini dong, jangan begitu, pernah nggak kamu? Kalau untuk ngelarang papa nggak pernah sih. Ngelarang papa nggak? Atau kritik misalnya, papa kok kalau di situ gini sih gitu nggak? Enggak sih, karena kan papa orang tua kan. Jadi nggak mungkin Nggak ada yang berani, nggak ada yang anaknya berani. posesif ayahnya Oh, nggak ada yang berani. Kalau misalnya gini, papa ini siapa ya cewek yang DM gitu kamu nggak? Kalau itu ya No komen gitu. no komen. Langsung disuruh diam sama papanya. Curang. Oke, yang berikutnya. Bang Ucok, fitnah atau fakta? Bang Ucok punya koleksi batu akik yang banyak, tapi itu nggak boleh disentuh sama siapapun di rumah. Anak-anak, istri semua nggak boleh nyentuh. Fitnah atau fakta? Fakta. Kenapa sih, Pak? Kenapa nggak boleh disentuh sih? Ada isinya, Pak? Enggak, sebenarnya itu aku itu koleksinya itu dari tahun berapa tuh? Jadi aku itu benar-benar 18 ya? setiap saat itu aku Gosok. taruh lagi. Jadi itu udah seperti kan ada hobi-hobi orang itu. Ada burung misalnya. Iya, ini hobinya. Hobi, ada motor, ada ini segala macam. Aku hobinya itu. Oke. Itu waktu nyala kemarin ada yang kejual nggak satu? Oh enggak. Itu enggak saya sentuh-sentuh itu. Lebih trauma lagi Iya. tuh Bang, sampai kejual ya. Iya. Jadi kalau ada yang ngambil satu gitu, ketahuan. Kecuali teman-teman Yang temanku merawat. yang sayang sama Batu akik. batu akik baru saya kasih. Oke, baik. Lanjut, Vita atau fakta Unirina? Setelah 26 tahun menikah, ada keinginan satu yang ingin dicapai dan dipenuhi oleh Bang Ucok ya. Teh Rina pengen diajak pergi jalan-jalan, liburan. Fitnah atau fakta? Fakta. Berdua aja apa sama anak-anak? Berdua aja ya? Pengen sih sama anak-anak, tapi berdua aja belum. Berdua aja Berdua bahkan dulu deh. belum 26 tahun Bang Ucok. Ada rencana nggak kejutannya selanjutnya? Ada sih, tapi anak-anak kan repot juga seperti Alasan contoh. aja. Enggak, contohnya ini masih pada kesibukan masing-masing gitu kan. Ya kan berdua aja anak-anak. Oh kalau masih berdua? Iya. Ada lah. Ada. lah. Besok ya? Kapan mau? Mau kemana? Kebayang mau kemana? Teh? Belum ada rencana kemana sih. Enggak, kepengennya aja, kepengennya, cita-citanya. Hayalannya pengen kemana? Kalau berdua aja sih kita pengennya ke mana? Pak? Wah, nggak tahu. Bingung sih. Saya yang nurutin. Oh, Kemana? Kasih ide. Kasih deh bang. Ke luar negeri. Ya. Luar negeri tuh. Eh. Amin. Amin. Mukanya langsung Bukan ke luar negeri, saya nggak bisa bahasa Inggris. Malas. ya yang bahasanya nggak Inggris lah. Iya, makanya. Iya. Ini kayak kemana? Ke Malaysia bisa. Danau Toba. Oh iya. Itu belum pernah juga. Udah. Oh, udah. Ya kan kalau udah pernah. Iya, maksudnya nih, jalan-jalan berdua gitu. Oh iya. Oke, baiklah. Nanti kita tunggu aja ya kontennya honeymoon berdua ya. Oke, baik. Ini sekarang ada juga ibu dan anak yang akan hadir. Nih anaknya nge-rap gitu ya. Keren banget. Kita pengen lihat seperti apa. Lihat dulu profilnya berikut ini. Ira Wibowo, artis kelahiran 1967 ini pernah menikah dengan Katon Bagaskara, vokalis Club Project pada 1996 dan dikaruniai dua putra yaitu Andika Radia Bagaskara dan Mario Arya Bagaskara serta seorang putri bernama Cika Bagaskara dari pernikahan Katon sebelumnya. Putra bungsunya Mario Arya Bagaskara, kelahiran 2002 ini awalnya mengaku malu untuk menunjukkan bakat bermusik dan menulis lagu, namun tanpa sengaja ketahuan oleh kakaknya Radia hingga didukung untuk merilis single pertamanya berjudul Only You dengan nama panggung Silent. 28 Agustus kemarin, Radia dan Mario yang berulang tahun di tanggal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan usia 5 tahun ini kerap dikira kembar oleh netizen. Ira yang memposting momen tersebut menyebut momen yang istimewa karena memiliki dua anak laki-laki yang menjadi matahari di keluarganya. Seperti apa reaksi Ira Wibowo saat pertama kali tahu putra bungsunya memiliki bakat dalam bermusik?
Benarkah Ira Wibowo langsung mengarahkan Mario terjun ke dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ira Wibowo dan juga Mario. Hai Mbak Ira. Ini baru pertama kali nih wawancara ya? Iya, Kemarin pertama sama kali. Radia ya? Biasanya Iya. kakak-kakaknya ya, Iya, lebih iya, sering ya. iya. Kamu akhirnya gilirannya semua ada ya. Nih, ada 7 potret Mario, putra bungsu Ira Wibowo, debut jadi rapper, nge-rap. Ciela. Ih, beda banget ya genre yang kamu pilih ya? Aku sebenarnya suka banyak sih. Suka banyak. Jadi sebenarnya nggak cuma nge-rap, cuman nyoba yang sekarang malah lagi sering ngeband gitu. Ngeband. Genrenya apa kalau ngebandnya? Kalau ngeband biasanya itu kayak rock, tapi kalau sendiri biasanya nge-rap. Oh, sendiri nge-rap, kalau bandnya nge-rock. Iya. Oh, nggak pakai lagu-lagu yang kayak lagu-lagunya papa gitu? Lagu yang pop gitu, huh? Bisa juga sih. Oh, bisa sebenarnya. juga ya. Coba kita lihat sih, seperti apa cuplikannya dia ketika nge-rap berikut ini. Keren banget loh. Banget. Ini dari tahun berapa sih? 2020 yang rilis Iya, ya? 2020. Tapi kamu nulisnya dari sejak remaja. Iya, sebenarnya aku tuh banyak banget musik yang aku nggak rilis. Heeh. Jadi baru rilisnya baru yang kayak kemarin-kemarin yang ada. Udah berapa sih rilis? 1, 2? 2. 2 yang udah Iya. dirilis. Kenapa nggak dirilis? Apa belum ada tawaran label atau menunggu modal, pemodal, investor? Lebih belum confident aja sih untuk rilis musiknya pas itu. Belum confident. Heeh. Bahkan sampai kakak kamu dulu yang ngoprek-ngoprek ketahuan, baru Iya. kamu iya. Kita tuh nggak ada yang tahu. Jadi selama itu umur 13-14 gitu Iya. kamu waktu itu ya. Kita pikir tuh dia kalau apa pakai headphone gitu-gitu ya main game gitu loh. Ternyata satu saat kakaknya find out, loh ini ternyata bikin musik. Jadi udah ada puluhan waktu itu lagunya. Jadi bukan cuma lirik tapi udah ada melodinya apa segala macam. Ih, keren ya. Itu ceritanya agak lucu sih. Aku jadi pas itu lagi ke toilet aja kan, tiba-tiba balik ke kamar, tiba-tiba udah ada kakak aku pakai headphone, kayak mendadak banget. Terus apa yang Terus- kamu rasain waktu itu? Tapi akhirnya kayak tadinya kan aku agak malu ya kalau ngasih musik aku, cuman pas sudah didengar sama kakak aku terus dibilang bagus, terus jadi kayak Lebih confident ya. Nah, kamu lihat diri kamu tadi gitu, apa yang kamu rasakan? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.